Halo, nama saya Repi. Halo, saya Aulia. Halo, perkenalkan, nama saya Irgi. Halo, saya Afifah. Halo, saya Dendi. Halo, saya Alka. Chapter 1, Vihara Danangun. Berawal dari rasa ingin tahunya si Dendi, terus nyebar deh ke kami. Kami penasaran, gimana sih cara mereka bisa survive, mereka bisa bertoleransi, mereka bisa tumbuh dengan tetap didampingi oleh nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, kenalin Pak, saya Dendi dari Universitas Pamulang. Ini dengan Bapak siapa? Parmadi. Pak Parmadi. Kita kan tadi udah ketemu sama Bapak Kusuma di dalam ya. Jadi kita mau nambah sedikit aja pertanyaan sekitar vihara sini sih, seputar vihara sini. Kira-kira tuh kegiatannya ada apa aja sih? Kalau untuk kegiatan seperti hari Minggu kebanyakan siswa ya, untuk belajar ada yang bahasa Mandarin. Nah, kalau selain itu acara itu paling di hari besarnya itu kayak Cap Gome, Imlek, nah baru ada acara besar. Kalau hari biasa-biasa ya paling umat aja beribadah itu aja. Dalam wawancara yang saya lakukan kepada Pak Parmadi, selaku petugas keamanan vihara tersebut, saya mendapatkan pengetahuan tentang kegiatan dan apa yang ada di dalam vihara. Seperti kegiatan anak-anak sekolah yang sering belajar bahasa Mandarin di dalam vihara. Ada juga orang-orang yang beribadah dalam vihara. Berdasarkan info yang saya dapatkan, dalam vihara tersebut, ternyata tidak hanya umat Buddhis saja yang beribadah di vihara. Banyak juga umat lainnya seperti Muslim dan lain-lain. Karena vihara tersebut dibuat berdasarkan budaya dan kepercayaan masing-masing. Untuk refleksi diri saya pribadi, saya benar-benar belajar apa itu arti toleransi yang sebenarnya. Toleransi yang tidak hanya saling mengejek antar agama, tetapi toleransi yang tidak memaksakan kehendak siapapun dalam beragama. Seperti dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari hasil wawancara saya dengan Pak Kusuma, saya memahami bahwa toleransi menjadi nilai utama di vihara ini pun di lingkungan sekitar vihara ini. Toleransi antar umat, suku, kepercayaan, dan budaya selalu dijaga. Namun, toleransi juga memiliki batas. Setiap aktivitas tetap berjalan sesuai aturan, jalur hukum, dan norma kehidupan yang harus dihormati bersama. Sebagai penjaga vihara, peran Pak Kusuma kurang lebih sama seperti peran Pak Parmadi, yaitu menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan lingkungan. Untuk saya pribadi, dari sini saya belajar bahwa toleransi bukan berarti bebas tanpa aturan, tetapi sikap saling menghormati dengan penuh tanggung jawab, sesuai nilai Pancasila. Berikut ini adalah salah satu pesan Pak Kusuma yang akan saya bawa sampai kapanpun dan dimanapun. Kira-kira nih Pak, untuk generasi muda, contohnya saya mungkin, contohnya teman-teman saya, itu pelajaran apa dari vihara ini yang bisa Bapak berikan gitu, pesan-pesannya lah Pak untuk anak muda? Sifatnya toleransi ya. Toleransi. Jadi kita jangan lagi meributkan soal agama dan sebagainya atau bangsa, karena kita kan udah ada Sumpah Pemuda. Oke. Ya. Jadi istilah mah kita bertanah air satu ya. Nah, berbangsa satu, berbahasa satu. Udah yang ada mah cuman Indonesia aja. Kalau kita nggak bersatu, wah besok lusa perpecahan bisa mungkin dijajah orang. Benar. Berarti intinya toleransi harus diutamakan ya. Saling percaya satu sama lain. Chapter 2, UMKM yang ada di Surya Kencana. Sebenarnya ini adalah plan B kami
Karena ternyata di Vihara Denangun tidak banyak narasumber yang bisa kita gali informasinya. Dikarenakan sedang ada acara keagamaan, jadi kami tidak berhak untuk mengganggu jalannya acara tersebut. Sembari kami jalan ke titik kumpul awal, tiba-tiba terbesit di pikiran, banyak ya UMKM yang menjual produk yang sama. Terus gimana ya cara mereka tetap bertahan in this economy era? Bapak mau nanya, Ya, Bapak menjalankan usaha ini tantangan keberatan apa sih Pak? Kayak contohnya kayak modal atau persaingan. Satu, namanya orang jualan pasti persaingan ada aja. Terus keduanya modal. Ya, pertamanya modal. Iya. Ya semacam apa aja sih? Ya, sebetulnya sama-sama jualan ikan ya. Jual ikan yang lain begini. Apalagi di zaman sekarang nih kayak musim hujan kayak gini. Dari penjelasan penjual ikan, kami memahami bahwa tantangan utama dalam menjalankan usaha adalah keterbatasan modal dan ketatnya persaingan. Persaingan merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis, terutama ketika banyak pelaku usaha menawarkan produk yang serupa. Namun, disinilah nilai Pancasila hadir sebagai pedoman. Persaingan tidak dijalani dengan saling menjatuhkan, melainkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kejujuran, serta strategi usaha yang sehat. Perkenalkan dulu, kami mahasiswa dari kampus Universitas Pamulang. Nama saya Afifah. Ya. Saya Aulia Pratiwi. Oh Ya. iya, nama saya nama Pak Apep. Pak Apep, ya. Jadi di sini kami izin mewawancarai seputar Masalah UKM. Iya, UMKM dan UMKM soal dari Pancasila. Ya, betul. Betul. Kan dari tadi saya lihat di ujung sana, Iya. sampai ujung sana itu yang jual bakpia itu kan banyak banget ya Pak. Iya. Iya, itu gimana Pak caranya Bapak tetap hidup rukun sesama penjual tanpa sikut-sikutan? Alhamdulillah gitu. ya. Kalau masalah itu kan rezeki Allah yang ngatur. Oh iya benar. Nah, kita kan sesama pedagang, kita notabene-nya saling ngedukung. Benar nggak? Iya. Kalau seandainya di sini nggak ada, kita bisa ngambil sebelah tidak nggak ada, kita ngambil di sini. Gitu. Jadi kita saling kerukunan dari masalah kerjasama pedagang yang dari Surya Kencana ini. Tidak ada saling gentek-gentekan. Dari pernyataan Pak Apep, kami belajar bahwa persatuan tidak selalu lahir dari hal-hal besar. Ia justru tumbuh dari sikap sederhana, seperti cara kita memperlakukan sesama. Di antara para pedagang, persatuan diwujudkan lewat saling mendukung, bahu-membahu, dan bekerja sama tanpa menjatuhkan. Ini bukan tentang siapa yang paling unggul, tapi bagaimana setiap pedagang bisa saling melengkapi. Dari sini kami memahami bahwa sila ketiga Pancasila bukan hanya tentang persatuan bangsa, tetapi juga tentang menjaga harmoni dalam lingkup paling dekat antar manusia, antar usaha, dan antar kepentingan. Karena ketika hubungan dijaga dengan baik dan kerjasama dijalankan dengan tulus, persatuan tidak perlu dipaksakan karena ia hadir dengan sendirinya. Kita udah selesai. Di tengah perbedaan yang sering kita temui, ada nilai-nilai sederhana yang diam-diam menjaga kita tetap satu. Nilai yang tidak selalu lantang, tapi terasa dalam sikap sehari-hari. Tentang bagaimana kita memandang sesama, berdiri bersama, dan saling menjaga. Dan dari sanalah suara-suara ini berbicara. Peluklah perbedaan seperti angin yang datang dari banyak arah, tenang tapi mengajarkan. Bangun persatuan seperti akar yang saling mencari dalam gelap, agar pohon kehidupan bisa berdiri lebih kokoh. Berlakulah adil, karena keadilan adalah mata air tempat segala kebaikan bermula. Dan jagalah toleransi seperti menjaga api kecil di malam sunyi. Hangat, namun harus tetap dalam kendali. Dari sikap-sikap sederhana inilah masa depan tumbuh menjadi cahaya. Saran dari saya, jadilah muda yang mampu menerima perbedaan, menguatkan lewat kebersamaan, berlaku adil dalam setiap langkah, dan bertoleransi tanpa kehilangan arah.